Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi tentang teori pembelajaran. Di video ini, kami akan menjelaskan beberapa teori pembelajaran dan penerapannya di case study yang telah disediakan. Tapi sebelum kami memulai, perkenalan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Syafir Isyaman Putra. Saya Hafidz Iksan Rizky. Dan saya Sulis Lestari. Baik, mari kita mulai mengenai penjelasan teori belajar dan penerapannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah teori behavioristik. Penerapan teori behavioristik di kelas tidak terlepas dari pemberian stimulus oleh guru. Pemberian stimulus dilakukan agar siswa mau mengulang atau berperilaku sesuai dengan ekspektasi guru. Cara lain yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan menyusun materi atau bahan ajar yang disusun berurutan berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Selanjutnya, guru juga dapat memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar dan penguatan atau reinforcement dari sisi negatif dan positif. Yang kedua adalah teori kognitif sosial. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran tidak terlepas dari fungsi kognitif masing-masing siswa. Dalam implementasinya, guru diharuskan untuk lebih melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang bersifat encouraging, seperti memberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya, atau melibatkan siswa dalam memberikan penjelasan tentang ide yang mereka miliki. Semua hal tersebut dapat mendorong siswa belajar sesuai fungsi kognitif mereka. Dan yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Penerapan teori konstruktivisme di kelas hampir sama dengan penerapan teori kognitif sosial. Bedanya, siswa didorong agar bisa bekerja sama dan berinteraksi dengan siswa lain dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menerapkan teori konstruktivisme di kelas, guru dapat memberikan dorongan agar siswa berpikir mandiri. Dengan begitu, siswa dapat menemukan identitas intelektual mereka. Selain itu, guru dapat memberi kesempatan siswa untuk berdialog atau berdiskusi dengan guru atau siswa lain. Dialog dan diskusi yang terbentuk dapat menguatkan gagasan-gagasan siswa. Itulah penjelasan singkat mengenai model-model pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas. Lalu, model pembelajaran apa yang bisa terbentuk berdasarkan konsep konstruktivisme? Mari kita lihat penjelasannya. Berikut adalah model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah inquiry-based learning. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik menemukan dan mengeksplorasi pengetahuan dari apa yang telah mereka ketahui dan pelajari sendiri.
Model pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menguji dan menafsirkan problem secara sistematik. Yang memberikan konklusi berdasarkan pembuktian. Sehingga peserta didik akan bisa memecahkan masalah dengan mencari dan menemukan jawaban sendiri. Yang kedua adalah cooperative learning. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok, di mana mereka dapat memahami materi pembelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif. Setiap anggota kelompok harus saling membantu anggota lain untuk belajar, sehingga dapat meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial. Model pembelajaran yang terakhir adalah Jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Sama seperti cooperative learning, dalam model pembelajaran ini, siswa belajar secara kooperatif. Melalui metode ini, siswa dapat memahami materi yang baik dan memiliki keterampilan yang lebih dalam mendengarkan, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Kasus A. Ini Tania. Ia baru berumur 7 tahun. Sebagai pelajar, Tania memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Untuk memotivasi Tania, guru dapat menggunakan teori sosial kognitif. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan teori sosial kognitif di kasus Tania adalah 1. Mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa. Dengan begitu, guru dapat mengidentifikasi tingkat kompetensi siswa dengan tepat. Setelah tingkat kompetensi siswa diketahui, guru dapat mengatur standar belajar yang bersifat challenging namun attainable. 2. Menyediakan banyak kesempatan bagi siswa untuk berlatih. Dalam implementasinya, siswa diminta untuk melatih skill yang mereka miliki dalam lingkungan yang mendukung atau low stakes environment. Selanjutnya, guru harus menyediakan feedback yang bersifat membangun. Akan tetapi, guru juga harus memastikan bahwa feedback yang diberikan kepada siswa diimplementasikan di latihan berikutnya. Dengan begitu, tingkat kepercayaan diri dan motivasi siswa dapat meningkat. 3. Setelah kepercayaan diri siswa mulai terbangun, guru dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan ide dan pendapat yang mereka miliki. Tentunya, siswa juga diberi kesempatan untuk menjelaskan ide yang dikemukakan. Hal ini akan membantu siswa belajar sesuai fungsi kognitif mereka. 4. Yang terakhir, guru dapat membantu siswa menetapkan ekspektasi sukses yang attainable. Pada poin ini, kemampuan siswa diharapkan sudah meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian assessment atau uji kompetensi kepada siswa. Untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri siswa, guru dapat membantu mereka menetapkan tujuan sukses yang realistis dan attainable. Kasus B. Ini Samuel. Ia baru berusia 10 tahun. Sebagai seorang pelajar,
Ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Berikut ini yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut. 1. Guru memberitahu dan menanamkan bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Tidak ada manusia yang sempurna. Melihat sisi baik dari kegagalan, dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Guru dapat mencontohkan kisah Thomas Alva Edison yang berulang kali gagal, namun akhirnya berhasil membuat lampu pijar setelah 9.995 kali percobaan. 2. Guru melatih siswa untuk berpikir positif. Berpikir positif dapat melawan rasa takut, termasuk takut akan kegagalannya. 3. Menerapkan pembelajaran yang cocok. Pembelajaran yang cocok untuk anak ini adalah berdasar teori konstruktivisme, di mana dari pengalamannya yang bekerja keras dapat digunakan sebagai motivasi dan pembelajaran. Kasus C. Ini Sandra, seorang pelajar SMP berumur 13 tahun. Sandra adalah pelajar yang cenderung tenang di kelas, namun ia sering meremehkan keterampilan teman-temannya. 1. Untuk memotivasi siswa tersebut, guru dapat menggunakan metode perspektif sosial. Pada hal ini, guru menekankan motivasi yang dikaitkan dengan kemampuan interaksi sosial peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga hubungan antara peserta didik dapat terjalin dengan lebih baik dan interaktif. 2. Untuk metode pembelajarannya, guru dapat menerapkan teori belajar kognitif dengan metode pembelajaran active learning. Pada metode ini, menekankan para peserta didik untuk dapat mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang telah dipelajari. 3. Dalam pembelajaran, peserta didik dituntut untuk aktif, kreatif, dan komunikatif, sehingga dapat membangun hubungan kerjasama antar peserta didik dengan lebih baik, efektif, dan juga peserta didik dapat mengetahui kemampuan peserta didik lainnya. 4. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi dengan cara meminta seorang peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian meminta peserta didik lain untuk mengungkapkan kesan setelah pembelajaran selesai dipresentasikan. Peserta didik dituntut untuk jujur dan terbuka dalam mengungkapkan hal-hal yang positif. Kasus D. Yang terakhir adalah Robert, seorang pelajar SMA berumur 16 tahun. Robert menunjukkan sedikit minat di sekolah. Saat ini, ia tinggal bersama dengan bibinya. Guru dan pihak sekolah tidak dapat menghubungi kedua orang tuanya. Yang harus dilakukan guru adalah 1. Cara guru dalam memotivasi siswa tersebut dapat menggunakan perspektif humanistik. Pada hal ini, memotivasi ditekankan pada pertumbuhan dan minat siswa. 2. Guru menerapkan teori konstruktivistik dengan metode pembelajaran quantum learning. Pada metode ini, mengasumsikan bahwa siswa mampu menggunakan potensi dan bakatnya dengan yakin, sehingga akan memunculkan prestasi yang belum diraih sebelumnya. Oleh karena itu, siswa akan mengetahui bakat dan potensi yang ada dalam dirinya dan memiliki rasa untuk mengembangkan potensi tersebut. 3. Guru memberikan kegiatan yang dapat merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Pembelajaran lebih mengarah kepada pemunculan ide-ide maupun gagasan siswa. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan gagasan tersebut dan mengungkapkannya. Hal ini
dapat dilakukan dengan cara diskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. 4. Dengan metode ini, diharapkan siswa dapat termotivasi serta memunculkan hubungan interaksi yang lebih baik di dalam kelas sehingga siswa akan menjadi lebih bersemangat untuk belajar serta menciptakan lingkungan belajar dan interaksi belajar yang baik di dalam kelas. Demikian penjelasan dari teori-teori pembelajaran dan penerapannya. Jadi, kesimpulannya, setiap siswa memiliki keterampilan, kemauan, serta kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap siswa juga memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan siswa yang berbeda-beda tersebut.